salam sejahtera bagi semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat ini di bulan yang penuh dengan berkah ini diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang tidak hanya untuk meningkatkan dan melatih spiritual, tetapi juga mengasah mental. Hadirin peserta yang saya hormati, dalam konteks di sini seringkali kita melihat bagaimana ibadah puasa hanya sebatas menahan lapar dan juga dahaga, namun pada kenyataannya ada hal yang bisa kita lihat sebetulnya dalam konteks bagaimana adanya permata atau mutiara yang terpendam yang kita asah setiap hari, yaitu adalah resiliensi. Apa sebetulnya resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan individu untuk bangkit atau kembali bangkit dan adanya tekanan, dan juga adaptif terhadap kesulitan dan tetap teguh terhadap permasalahan yang ada pada zona yang tidak nyaman. Ramadan adalah laboratorium hidup khususnya bagi anak-anak karena bisa melatih dan menguatkan self-esteem yang dimiliki pada anak. Pemirsa yang saya hormati, dalam konteks apa yang mesti kemudian kita lakukan dalam kaitannya membangun resiliensi pada anak di balik lapar dan dahaga? Satu, yang kita lakukan adalah dengan delay gratification atau penundaan kepuasan. Anak dilatih untuk kemudian menahan keinginan dengan kemudian tetap sabar, tetap tenang untuk bisa memenuhi kebutuhannya, kemudian bisa dengan dilatih dengan konsep yang utuh. Yang kedua adalah dengan regulasi emosi. Nah, dalam regulasi emosi, anak latih dan dilatih untuk kemudian menjadi tetap tenang dan sabar meskipun dalam tubuhnya mengirimkan sinyal yang kuat akan lapar dan juga dahaga. Dalam konsep resiliensi di kacamata psikologi, bagaimana anak memiliki suatu kepuasan ketika sudah melakukan hal yang memiliki adanya positive reinforcement atau penguatan yang positif selama melaksanakan ibadah, tidak sebatas apakah puasanya penuh atau bagaimana dengan kondisi puasanya, tetapi ditanyakan kepada anak, apa yang kamu rasakan selama puasa? Apakah itu suatu kebahagiaan atau membuat anak menjadi trauma melaksanakan ibadah puasa? Itu yang mesti dievaluasi kita sebagai orang tua, sehingga tidak sebatas bagaimana melatih anak hingga puasanya full atau penuh dan mulai imsak sampai kemudian maghrib, melainkan anak juga mengalami kondisi kebahagiaan dalam melaksanakan ibadah puasa. Demikian, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.